Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatil Syekh Abdul Qadir Jailani Syekh Muhammad Saman wa ila awliyaillahi ta'ala min masyariqina wa magharibina wa syekhina anna Allah yu'li darajatihim bil jannah yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa nabahatihim وامدادية هذه الصرف الصالح لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa afdalih. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, pendengar suara sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pada pagi hari ini memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam kita haturkan kehariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, pendengar suara sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syarah Jami'us Shaghir, ay yaj'alallahu sawaba qira'aha itqahu minan nar wa yanbaghi qira'atuha kadzalik 'ala al-mayyit intaha. Ini masalah kemarin sambungan daripada orang yang membaca amalan qul huwallah. Menjadikan Allah akan pahala orang yang membaca qul huwallahu ahad itu akan memerdekakan ia daripada api neraka. Dan sayogianya membaca akan dia seperti yang demikian itu atas mayit, yakni supaya dimerdekakan Allah Subhanahu wa taala akan dia daripada api neraka. Maksudnya orang yang membaca qul huwallahu ahad itu 1000 kali, maka orang tersebut seakan-akan membeli akan dirinya daripada api neraka. Jadi cara bahasa orang itu ada tasanda kita. Jadi tasandanya itu dengan membaca qul huwallahu ahad 1000 kali. Ada juga dengan zikir la ilaha illallah itu 70.000 kali. Nah, jadi kita dua-duanya diamalkan. Qul huwallah diamalkan sampai 1000 kali. Kemudian la ilaha illallah zikirnya 70.000 kali. Itu sama pada istara nafsahu minan nar.
Nah begitu juga dengan si mayit. Mayit ini maksudnya orang yang sudah meninggal dunia, kita bacakan qul huwallah 1000 kali, pahalanya kita hadiahkan kepada almarhum yang meninggal tadi. Itu sama posisinya, merdekakan Allah Subhanahu wa taala akan dia daripada api neraka atas si mayit tadi. Nah, jadi kita misalnya kawitan sudah meninggal, kita bacakan qul huwallah, kita hadiahkan kepada yang meninggal tadi, mama kah, abah kah, dan sanak kah, jangan yang hidup lah, yang hidup jangan. Nah itu fadilat tentang qul huwallahu ahad semalam lah. Nah jadi qul huwallahu ahad ini ada yang 3 kali, ada yang 1 kali, ada yang 10 kali, ada yang 30 kali, 50 kali, 100 kali, 200 dan seterusnya sampai kepada 1000 kali. Nah itu habis fadilat tentang orang membaca qul huwallah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang orang kelebihan membaca surah Yasin, yaitu amat banyak. Ini kelebihan orang yang membaca surah Yasin itu amat banyak. Di antaranya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Waman qara'a Yasin kataballahu biqira'atiha qira'atal Qur'an 10 marratin. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu ada hati, dan hati itu adalah Quran. Nah, jadi Quran itu adalah Yasin. Dan barang siapa membaca surah Yasin sekali, kita nih membaca surah Yasin sekali, niscaya disurahkan Allah Ta'ala, ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi dirinya orang yang membaca Yasin. Dengan membaca akan dia seperti membaca Quran 10 kali. Jadi cara bahasa orang itu, orang membaca Yasin sama dengan 10 khatam daripada Al-Quran. Ini fadilat orang-orang yang senantiasa membaca surah Yasin. Makanya surah Yasin jangan ketinggalan. Sambil kita duduk santai baca Yasin. Kalau perlu itu bewaktu lah, mbah maghrib kah, kena imbah subuh kah. Nah jadi siang malam lah. Nah jadi karena apa? Jadi siang malam. Karena para malaikat hafazah itu yang membawa amal ini masing-masing. Kena dibawa amarian, kena pulang malam tontong pulang. Nah itu yang catatannya. Jadi supaya bulak-baliknya malaikat itu membawa amal si hamba ini. Nah termasuk orang yang sering misalnya membaca Yasin. Itu fadilatnya tadi sama membaca Quran 10 kali. Nah ini keuntungan orang yang senantiasa membaca surah Yasin. Jangan surah Yasin aja. Artinya ya Yasin wal Qur'anil Hakim sampai subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Inilah itu kan Yasin. Jadi di surah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi dirinya yang membaca surah Yasin seperti membaca Quran 10 kali. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi faqra'uha 'inda mautakum. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca surah Yasin, kita nih membaca surah Yasin berkehendak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya ikhlas. Kita ini membaca surah Yasin ibtigha wajhillah,
menuntut keridaan Allah, menuntut karena Allah. Tidak ada paksaan, tidak ada tujuan gharat selain daripada Allah. Nah ini orang tadi, orang ini membaca Yasin banyak kayak orang membaca Yasin cuman tujuannya lain. Sopan lawan mintuha, itu lain kisah. Sopan lawan kawan, terpaksa jumpat baca Yasin. Padahal kada pernah baca Yasin. Soalnya sopan lawan kekawanan, kawanan pina ada misalnya di rumah siapakah. Kalau empat juanya baca Yasin itu ngarannya lil kawan. Jadi orang yang disebut oleh Nabi ini barang siapa membaca surah Yasin ibtigha wajhillah, karena inya itu menuntut keridaan Allah, menuntut karena Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, niscaya diampuni oleh Allah baginya dosa yang terdahulu daripada dosanya. Min dzambihi, daripada dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala lantaran inya membaca surah Yasin. Maka baca oleh kamu akan dia pada mayit kamu. Nah artinya ketika orang yang hendak sakaratul maut, kita disuruh membaca surah Yasin. Dan jadi bila misal si anu berbelepah, bacakan surah Yasin. Atau dizikirkan la ilaha illallah. Nah jadi baca surah Yasin kepada mayit. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin ghufira lahu wa man qara'aha wa huwa ja'i'un sab'un wa man qara'aha wa huwa dhallun hudiya wa man qara'aha wa lahu dhallatun wajadaha wa man qara'aha inda ta'amin khafa qillatahu kafahu wa man qara'aha inda mayyitin huwina alaihi wa man qara'aha inda imra'atin asura alaiha waladuha yasura alaiha wa man qara'aha faka'annama qara'al Qur'an 11 marratan wa likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'an Yasin. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa membaca surah Yasin, ujar Nabi kita, niscaya diampuni baginya dosanya. Nah, ini keuntungan lah, keuntungan orang yang membaca Yasin. Ini nah ibu-ibu rajin, nah ibu-ibu beramal beribadah. Nah, jadi jangan sampai kayaknya ibadahnya itu habis. Habisnya kan apa? Karena pemuntungan ini banyak. Baca Yasin, imbah tuntung bebacaan Yasin, gerenawan, muntung kasih tu kamari, habis be bulik. Nah itu cara bahasa orang bahari itu, hancur tangguy ganti tangguy pulang. Nah yalah untunglah hancur tangguy ganti puron, namun ganti puron halus lagi tangguy pada tangguy, artinya tabulik. Baya sampai pengajian gerunuman tuntung bacaan Yasin, imbahnya gerunuman pulang ya kan, cara gerunuman nambah sekarang apa. Ini jangan sampai menghilangkan pahala. Nah, itu yang dimaksud. Ibu-ibu ya, ibu-ibu taros kah? Lalakian sama juga. Bila mau nyambet orang, hilang lalu pahala tadi. Pahala yang kita kumpulkan. Bahkan kayaknya di akhirat itu bisa merugi. Ruginya apa? Iya nang. Kepada Allah mengadu, ya Allah mana pahala puasaku, ya Allah mana pahala hajiku, ya Allah mana pahala umrahku, ya Allah mana pahala aku nang membaca Yasin, ya Allah mana pahala aku nang membaca zikir, ya Allah mana pahala aku nang bersedekah. Bang Uya
tapi habis. Nah ini yang kita khawatirkan tentang habisnya amal ibadah. Jadi kalau habisnya amal ibadah ini, nah kita nang lalu rugi kita. Rugi mengadu ini, tapi pahalanya ada. Seperti orang bersedekah. Tapi tujuannya ria'an nas. Sebagaimana yang disabdakan, yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Nah, jadi ujar Allah, jangan engkau batalkan sedekah-sedekah kamu bil manni, dengan mengoyang-oyang, wal adza, menyakiti. Nah, ya. Jadi tujuannya pulang ria'an nas, karena minta lihat dengan manusia. Nah ini yang bahaya, habis kita pahala. Yalah, cuman pulang ya ujar nang dalam hati nang kada penyumbang pulang. Boh itu yang menyumbang ria-ria benar aja. Dan seorang menyambet itu pulang salah. Sudah ada menyumbang, kita ada menyumbang, menyambet pulang salah juga. Walaupun orang tersebut di dalam dirinya ria, tetap kita kada boleh. Apalagi kada ria orang. Orang yang menyumbang, orang itu kada ria dalam hatinya. Kemudian kita ini tadi menyambeti lawan orang tadi. Nah kita ini sudah berusaha. Walaupun orang tadi apa? Kada ria. Walaupun orang tadi ria, tetap apa? Berdosa juga kita nang menyambatin ya. Nah, jadi kalau melihat orang menyumbang, lalu pian apa? Alhamdulillah kawan menyumbang tuh. Mudah-mudahan aku kawa di atas daripada inya nang menyumbang. Nah kayak itu duanya. Jadi kita nang kada simpan duitan ini bisa berduit lah. Sama ujar orang lah. Ini bulan Maulid. Bulan Maulid ini kebanyakan orang empat saruannya aja. Nang banyak empat saruan. Nang baruhan kata banyak. Nah jangan apa? Jangan hendak umpat aja. Seorang juga. Ya kita kebanyakan ya hendak umpat aja lah. Oh si anu aja apa belum bermulut nah. Oh si anu belum juga lagi nah. Seorang bang tapi bila indah lah. Ini itu yang penting. Jadi bila kita umpat, nih sama anu tukang lah, nih ulun melajari nah supaya tukang bisi rumah aja dah. Ya. Jadi bila menggawiakan rumah orang bah, berniat ya Allah, nih ulun menggawiakan rumah orang. Mudah-mudahan ulun kawa beulah rumah nang kayang ini. Nang itu niatnya. Niatnya dalam hati. Nah sama kita umpat saruan terus. Ya Allah, ulun ini jangan umpat saruan aja nah. Mudah-mudahan kayak si anu itu juga kawa umpat bekiawan. Kawa ke rumah ulun dia mengadakan maulid. Nah kayak itu. Jadi sekali umpat barakatnya Rasulullah. Iya toh. Nah bisa apa? Diberikan Allah. Nah itu ngarannya niatnya tuh. Itu di dalam hati jangan umpat saruan aja ya Allah ulun nah. Ulun ini hendak kayak sidin itu juga mengadakan maulid juga. Nah, insyaallah 1 tahun 2 tahun lah. Insyaallah kabul lah. Ya. Nah, itu penting niatnya. Nah sama orang boleh rumah bila gondal pun orang boleh rumah. Ya lah, niatakan ya Allah. Nina, ulun menggawiakan orang haji berapa tahun. Mudah-mudahan ulun nih beisian rumah nang kaya nia juga. Nah, ya, akhirnya karena ada timbul hendak baulah rumah. Nah, mudah-mudahan ya lah berniat. Nah, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa membaca surah Yasin niscaya diampuni baginya dosanya.
Jadi kita ini semua berdosa. Kalau pangkal sing dusahan kada beritahan berdosa. Tinggal kitanya aja lagi. Apakah kita mau tobat kepada Allah? Apakah ada? Itu yang penting. Jadi kita ini semua merasa diri berdosa. Jangan merasa diri pembisanya, pak alimnya, pembagusnya, panyugihnya, pak apiknya, kada. Jadi semua kita ini merasa, nah ini nang orang tawadhu merasa dirinya berdosa, merasa dirinya kekurangan. Nah, kekurangan itu yang dimaksud kekurangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu diampuni oleh Allah. Senantiasanya minta apa? Minta ampun kepada Allah ya nang dosanya dihapus. Barang siapa membaca pulang Yasin akan dia padahal ia lapar. Orangnya lapar ya, baca Yasin niscaya kenyang. Baca Yasin aja tak malan. Dan barang siapa membacakan dia padahal sesat, orang tadi berjalan kenapa sesat? Niscaya dapat ia petunjuk. Nah, diberikan Allah petunjuk. Orang yang membaca surah Yasin. Misalnya kita di hutan lah, jalan-jalan sasat, bacalah surah Yasin. Insya Allah artinya apa? Diberikan oleh Allah petunjuk. Nah, jalan-jalan lapar parut, duit kereda, bacalah surah Yasin. Jangan jadi guru bang surah Yasin dindoa. Yasinnya sampai habis. Maka dihafal guru lagi ya. Nah makanya dihafal ya begini ya kan. Nah dilancare lah, dilancare. Atau bawa Yasinnya, ada sangalih-ngalih bawa Yasinnya. Namun Yasin nang bego ngarannya Yasin, ya lah. Nah jadi orang yang lapar niscaya kenyang. Dan barang siapa membacakan dia padahal sesat niscaya dapat petunjuk. Dan barang siapa membacakan dia padahal ada baginya suatu yang hilang, ada kehilangan. Nah, baca surah Yasin, niscaya dapat akan dia. Oh, guru aja berhikmat sudah baca surah Yasin, ya ada dapat. Nah, minta ganti ya Allah Ta'ala, ya Allah. Nah, makanya ketika kita mendengar orang musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wahlubni khairam minni. Itu ampun seorang. Kalau ampun orang wahlubhum khairam minhum. Misalnya orang ada musibah lalu kita baca wahlubhum khairam minhum. Ya Allah gantiakan terlebih bagus daripada nang ada itu. Nah, jadi diganti oleh Allah. Kayak kita anak tasipak cangkir, pacah cangkir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wakhlubni khairam minni. Ya Allah gantiakan yang terlebih bagus daripada pacah cangkir. Nah ya nang ke pasar mamanya, ya nang hanyar pang cangkir. Nah gitu guru duit seorang kadang pun seorang lagi gitu. Pemberian Allah belum milik kita. Kita dititipi oleh Allah duit tadi. Bukan milik kita semuanya. Belum. Milik semuanya ini nang kita bawa, nang kita pakai, yang kita minum, nang kita makan. Itu milik kita. Nang anunya bang sisanya belum tentu milik kita. Kita duit ada 100 turun dari pasar. Kita ini tadi hendak niatan apa tuh deh? Hendak manukar baju ke pasar. Niatan duit 100 belum tentu milik tukang baju. Begitu ke pasar rumah sekalinya ban kimpis. Ban kimpis, nah itu tukang panambal rezekinya. Berapa? 5.000 misalnya. Imbah itu pulang rambut asa panjang. Nah singgah ke tukang gunting rambut. Bakal keluar pulang. Kada sampai lagi duit 100 teh. Yalah. Nah imbah itu kawanan tetamu pulang. Nah kita sadang aja bawa nginum dulu. Nginuman pulang. Nah tukang nginum pulang. Bawanya duit tadi. Ada sampai ampun seorang juga lagi. Apa tadi niatan hendak nukar baju ke pasar. Nah sekalinya apa? Sampai ke pasar ya nang salawar handap. Ya kah? Entah tukar salawar handap di jangan mayo lagi.
Nah, itu artinya semua anugerah yang diberikan Allah itu kita syukuri. Nah, jadi kalau sudah kita syukur berapapun itu ada tantu ampun kita semuanya. Yalah, ada ampun orang lain, ada ampun kekawanan, ada ampun ini. Nah, itu masing-masing sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitanya aja lagi menjalani. Nah, cuman kita ini kadang apa berpikirnya itu apa langsung kayak begawi ini nih, kayak seorang. Padahal juga kalau belajar sambil nuntut ilmu, sambil memahami dengan ma'rifatullah supaya mengenal kepada Allah agar kita jangan dibunguli dunia. Coba pian pikir. Itu nah, amun tak kisah kasih itu ini panjang karena kita. Ini sedikit aja dulu. Artinya Allah memberikan rezeki sudah ketika kian hendak apa keluar dari rahim sudah dibisiki nih, sudah di kam rezeki kam sekian, rezeki kam ini anunya ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu keluar kita ini mencari ini, ampun kita rezeki kita. Bila kita rezeki setiap kita ini misalnya Allah memberikan rezeki kepada seorang hamba ini misalnya 5 miliar. Nah, jadi 5 miliar ini misal nih nang saikong ini 5 miliar juga diberi. Cuman nang saikong ini santainya sehari 100-200. Ada nang saikong ini, 5 juta sehari kulihan. Oh, siang hari siang malam diprosesnya, ya kan? Nah, kira-kira hakon nang mana pian, ya lah? Ibu-ibu, lah, bapak-bapak tuh nah, nang begawi behimat, dakaulo kahilir, ya kan? Sambil direnungakan, ya. Rezekinya misal contoh sama tuh deh. Hakon nang de 200 kah sehari, hakon nang 5 juta kah. Tapi kalau 5 juta setiap hari pian ambil, kemungkinan umur pian berapa? Nah, umur pian tadi lalu berkurang. Mananya hakon nang 200? Ya, nyata orang bisa memilih nang 200 panjang umur. Nah, kan ini sama nih. Rezeki sudah ditentukan. Bila rezeki 5 miliar mati. Nang sekong bila rezeki 5 miliar mati juga. Ya. Nah, lalu nang 5 miliar ini pian ambil nih cara bahasa tuh dicontohkan aja mana supaya kita itu apa? Evaluasi kepada diri kita nih. Nah, lalu itu tadi pian nang sebelah sini 5 juta sehari, nang sebelah sini 200. Mana memilih? Nyata ya banyak nang 200. Tapi orang kalau dunia ini memilih nang 5. Memilih nang 5. Nah, itu contoh aja tuh. Jadi kalau nang 5 juta sehari, kira-kira kalau 5 miliar itu berapa tahun sidin berumur? Nah, ya kalau sedangkan 1 tahun 360. 360 anggaplah 300 saja ya. 3 kali 5 berapa? Nah, tengah 2 miliar setahun berarti 3 tahun 4 tahun aja sih Din mati. Ada yang ini tadi panjang umur 200-annya sehari. Nah, kali 300 hari 2 kali 3 6 aja 6 juta. Ya, setahun. Nah, berapa ada? 6 juta. Kalau 5 miliar, lawas bener sih, Din. Berumur 50-60 tahunnya, ya. Nah, itu tadi 45 tahun mati sih, Din. Hakon namanya. Bang guru aja. Nyata ya hakon sedikit. Nah, itu tuh. Artinya jangan terlalu dikejar. Dunianya itu sama posisinya. Coba biarlah. Dunia nih kejar berhemat. Adakah orang yang makan sekali 2? Ada. Beruko tunggal pilihan juga. Nah, beruko misalnya orang sugih sekali 6. Ruko ditawakan orang.
bah orang tuh heng jurang ya lah atau enggak lebihan juga nah beruko ya kah nah kada ada orang langsung sugih itu behira berimut kada ada juga ada dia sama pada bedungkong ya kan sama fasilitas nih yang diberikan Allah sama kan yang nyaman nih lah kita nih begawe behimat siang begawe malam juga ya kan kemudian ada orang jam 9 ya turun kemudian jam 4 ampe santai nah kan rezekinya nih sama makan tak kayak orang juga nah bahkan kita ini kada seperti Nabi semua yang dicontoh tuh kepada Nabi kita makanya Nabi uswatun hasanah contoh yang paling bagus Nabi dicontoh jadi semua yang apa kita laksanakan nah itu ada contohnya kepada Rasulullah kita sedih galau kada segalau Nabi belum Nabi pernah sidin 3 hari kada makan kita sehari aja gitu asa kada terdengar ya kala nang kada makan si anu kada makan dia seharian dia tapi kata obat habis 10 nah itu lain kada makan ngadanya itu artinya apa makan juga ngadanya ini maksudnya nih sampai berapa hari kada si makanan nah itu contoh Rasulullah. Nah jadi barang siapa membaca tadi orang nang sasat diberikan petunjuk. Orang yang membaca inya hilang niscaya dapat akan dia. Dan barang siapa membaca akan dia pada makanan yang ditakuti akan kurangnya. Kita ini takutan lah baruhan. Nah baruhan. Nah ini bagus lah orang baruhan. Jadi makanya orang bahari bilanya hendak baruhan itu baca Yasin jurang. Baca Yasin itu supaya juga kalau bina ada jin gak apakah ya lah nah ya nah orang baca Yasin tuh bana dikubuyakan lawan banyu Yasin tadi makanannya nah ini ngapa sekalinya makanan yang ditakuti akan kurangnya niscaya memadai iya artinya cukup nah kita bano asa ger-ger lah kalau kada mayo amun Nabi kita kada kawa sih kada kawa kita turut kenapa waktu itu Nabi dibawa orang makan dan lalu Nabi ini nangaran sidin lah ayo kita makanan ke rumah siano makanan apa istilah bahasa itu orang nang bekiau gini kan Nabi aja nih Nabi besikong berdua tapi di kiau sidin seberitaan ayo kita ke rumah siano beritaan lalu cangai tuan rumah yalah tuan rumah nih bingung itu Rasulullah bikiau padahal Rasulullah ini tahu sudah pacangan taruh piringannya makan deh ya. Lalu jar Nabi kena aku nama ngawat Nabi nama kawat ayo siapa lagi para sahabat yang belum makan habis para sahabat masih ada nasinya gitu yalah. Nah di kita ini ya habis nah itu tadi makanya dibaca dengan surah Yasin bagus tak kalau pina sama ragu akan kalau pina takutan kalau kada mayu nah itu dan barang siapa membacakan dia pada orang yang hendak mati niscaya dimudahkan atasnya nah ya nang orang hendak sakaratul maut kita bacakan Yasin supaya rohnya keluar itu mudah ya nang orang surah jurang baca Yasin. Dan barang siapa membacakan dia pada orang perempuan yang susah atasnya beranak. Asal ngalih beranak ke situ kamari sudah. Misalnya lalu kita bacakan surah Yasin niscaya dimudahkan atasnya beranak. Nah ini yang mudah beranak toh. Dan bacakan surah Yasin. Dan barang siapa membaca akan dia maka seolah-olah ia membaca Quran 11 kali. Dan bagi tiap-tiap suatu itu hati artinya tiap-tiap Quran tiap-tiap Yasin itu adalah hati dan hati Quran itu adalah Yasin. Nah, jadi orang yang membaca surah Yasin ini fadilat tentang surah Yasin.
Nah, bermula kelebihan membaca surah Ad-Dukhan pula. Kan habis masalah surah Yasin. Tinggal apa lagi? Ma'amalakan. Nah, jadi malam munnya nang hendak siang malam tuh ya nang malam imbah maghrib, siangnya imbah sembahyang subuh. Nah, itu amalan seorang membaca surah Yasin atau saban waktuan. Misalnya ada waktu baca surah Yasin. Nah, itu biasanya orang-orang bahari itu Yasin imbah maghrib, kemudian imbah sembahyang subuh. Mudah-mudahan kita dipanjangkan Allah umur, sihat wal afiah, dimurahkan rezeki yang banyak, kabul segala hajat, baik hajat dunia ataupun hajat akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli man nawa salafus salih lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. ثم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.